Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 5 Januari 2025. Hari Raya Penampakan Tuhan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, sekaligus perayaan Hari Anak Misioner Sedunia ke-182. Tema perayaan hari ini adalah Anak Misioner, Pesiara Harapan dari Hati ke Hati. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kutipan Injil hari ini kita mendengar cerita tentang 3 sarjana atau orang Majus dari timur yang datang ke Yerusalem dan mencari di manakah Raja Yahudi yang baru lahir itu. Mereka adalah pencari-pencari sejati. Bertahun-tahun lamanya mereka memperhatikan tanda-tanda pada bintang dan mempelajari ramalan-ramalan dari Nabi tentang kedatangan Raja alam semesta, yakni Kristus Yesus. Setelah mereka yakin itu adalah bintangnya, mereka meninggalkan segala sesuatu di ladangnya dan mengikuti bintang itu. Mereka mencari kekayaan yang tak ternilai, yakni Yesus Kristus, Raja yang baru lahir. Dalam perjalanan itu pasti ada sedikit kesulitan yang mereka hadapi. Mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan panas dan dingin, silih berganti. Namun ketika bintang itu berhenti di atas tempat di mana anak itu berada, hati mereka sungguh bersuka cita. Ada kegembiraan yang begitu besar dalam diri mereka. Injil Matius mengatakan seperti ini.
ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyam, dan mur. Saudara-saudariku yang terkasih, pencarian ketiga orang Majus dari timur dengan segala suka duka hidupnya memberi pesan yang sangat kuat untuk kita bahwa dalam siara kehidupan ini, di dunia ini, kita tidak luput dari kesulitan, dari persoalan dan pengorbanan. Kita mesti bekerja lebih keras dan mau berkorban dari segala sesuatu untuk mendapatkan yang kita inginkan. Tidak ada jalan pintas, tapi butuh perjuangan. Namun pencarian itu tidak akan sia-sia kalau kita tetap mengandalkan bimbingan Tuhan, bukan diri sendiri. Para sarjana dari timur telah menemukan apa yang mereka cari, yang mereka rindukan, karena mereka mengandalkan bimbingan Tuhan melalui bintangnya. Ini menjadi poin penting bagi kita, bahwa mereka bisa berjumpa dengan Yesus, mengalami sukacita dan mempersembahkan persembahan terbaik. Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita pun akan menemukan apa yang kita cari dalam hidup ini, kalau dengan setia mengikuti bimbingan Tuhan lewat sabdanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berarti dari para Majus. Pertama, menegaskan kepada kita sebuah kesuksesan terjadi bila kita mau terus bekerja dengan keras. Tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba terjadi. Semua butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Kedua orang Majus memberikan contoh pada kita semua bahwa mereka bisa bertemu dengan Yesus karena mengikuti bimbingan bintangnya, bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kalau kita ingin menjadi sukses, jangan hanya mengandalkan diri sendiri, tapi bukalah hati, membiarkan diri dituntun, didampingin, diberkati oleh Tuhan. Yakinlah, dalam bimbingan dan berkat Tuhan, apapun usaha kita senantiasa dalam berkat-Nya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam